Kalau ini Pak, bahas masalah TKW yang berangkat secara nggak resmi, yang kemarin-kemarin juga sempat di live sama PP2MI, banyak TKW, calon TKW yang berangkatnya itu digagalkan, terus dipulangkan. Banyak yang komen, wah mau berangkat aja dihalang-halangin gitu, kenapa nggak dikasih solusi gitu. Kira-kira kenapa sih nggak? Udahlah digagalin, kamu pengen berangkat, ya udah masukin SPSK. Kenapa nggak seperti itu Pak? Gini Mas Ferry, di kami saat ini di bidang pelindungan itu mempunyai 25 titik Satgas PMI yang tersebar di daerah-daerah kantong. Di masing-masing Satgas itu terdiri dari berbagai elemen, termasuk Dinas Tenaga Kerja, Kepolisian, Imigrasi, atau teman-teman Dukcapil. Itu berbeda-beda satu titik dengan titik yang lain. Artinya bisa elemennya semuanya ikut, bisa tidak, karena ini urusan SDM ya di lapangannya. Kami kalau melakukan sidak Mas Ferry, selalu kami data. Bila memang itu unprocedural, kita data mana PMI yang memang berniat atau masih berniat. PMI itu gini Mas Ferry, ada yang memang dia tahu betul mau diberangkatkan ke negara tertutup dan tahu bahwa itu unprocedural. Ada yang sama sekali memang tidak tahu. Nah, ini yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Tidak selamanya calon PMI kita itu kosong atau tidak mempunyai informasi tentang migrasi. Ada yang modus Mas Ferry. Kami sering menangani, misalnya bulan ini atau minggu ini kami sidak mendapatkan si A. Kita pulangkan memakai biaya negara nih ke satu desa misalnya, ke provinsi A, kita pulangkan tuh sampai ke rumah, kita biayain. Tiketnya di Jakarta juga biasanya kita hasil sidak biasanya kita titipkan di shelter Mas, di miliknya bersama dengan teman-teman Kementerian Sosial, karena mereka punya apa sih namanya, yang biasa di rumah itu punya tempat yang memang biasanya kita tumpangin di situ Mas. Makan, kita kasih makan sampai dapat tiket pulang. Apa yang terjadi Mas Ferry? Minggu ini kita pulangkan, 2 minggu lagi kita ditelepon oleh atas ketenagakerjaan kita, ada laporan dengan orang yang sama. Berangkat lagi? Berangkat, bahkan sudah ada di luar negeri. Artinya apa? Ada memang oknum-oknum masyarakat kita yang juga mempunyai modus seperti itu. Modusnya adalah untuk mendapatkan uang tinggalan, uang fee kalau bahasa ininya. Karena untuk ke luar negeri biasanya calon itu dikasih duit, ada yang 5 juta, 10 juta, 15 juta mungkin. Nah, jadi uang itu yang diharapkan dari calon ini nanti diberangkatin, nyampe sana kabur. Kabur. Makanya atasnya kita kabari ini. Lah kok ini kan baru bulan kemarin kita pulangkan, kok sudah ada di sana aja. Jadi ada yang memang modus begitu Mas Ferry. Nah, artinya apa? Kita harus menyampaikan ke masyarakat, calon PMI kita ini juga tidak semuanya korban. Nggak semuanya korban. Iya. Artinya ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang juga ada modus di situ Mas Ferry. Nah, terakhir bulan lalu kami memulangkan orang dari NTB, tepatnya dari Lombok Tengah, kalau nggak salah. Itu orang bulan sebelumnya itu sudah kita pulangkan Mas Ferry. Terjadi lagi di sidak, kita pulangkan lagi memakai uang negara. Sampai Pak Kepala Dinas NTB marah-marah, udah biarin aja, gak usah difasilitasi. Itu memang niat untuk nyari duit balikan. Nah, artinya apa Mas Ferry yang ingin kita sampaikan? Ada yang oknum-oknum begitu itu yang kita harus ngasih pemahaman dan pelajaran juga. Karena ya itu ya modus lah. Nah, biasanya kalau kami sidak Mas Ferry, kita pilih, kita data mana yang masih pengen kerja ke luar negeri. Ya Mas Ferry kebayang lah, di kampung sudah selamatan mungkin kan, sudah ngundang tetangga kanan kiri mau ke luar negeri terus dipulangkan. Itu kayak apa malunya kan? Biasanya yang masih minat itu biasanya kita bantu telepon ke P3MI yang mempunyai GO. Ada GO nggak? Misalnya kita ini tetap masih mau keluar negeri, nah itu biasanya kita masukkan di sana. Tapi Mas Ferry, penting saya sampaikan, tidak semua PMI yang hasil sidak itu mau. Nah, jadi ya
kembali ke tadi, kita tanya satu-satu, masih mau nggak, mau ini nggak, ini ada, masih peluang kalau mau ada melalui PT ini kayak gini. Karena begini Mas Ferry, sidak dapat kita pulangkan itu, ini pribadi, pendapat saya pribadi, ini juga harus dipikirkan solusinya. Karena persoalan masyarakat kita ini kan bukan persoalan kerja legal atau tidak legal, prosedural atau tidak prosedural. Prinsipnya mereka ini yang benar-benar butuh kerja ya, bukan oknum yang saya bicarakan tadi. Ada yang memang benar-benar yang penting gua kerja. Ini yang harusnya kita carikan solusi, bagaimana tetap bisa kerja, tidak dipulangkan dengan tangan kosong juga. Bisa jadi juga sudah utang kanan kiri untuk proses itu, kita nggak tahu. Nah, ini yang selalu kami lakukan di Kementerian Ketenagakerjaan. Teman-teman BP2MI juga mungkin melakukan itu. Nah, akhir-akhir ini yang gencar ini kan yang TPPO, Mas Ferry, yang digaungkan oleh Pak Beni, Pak Mahfud MD, sehingga teman-teman dari aparat hukum bergerak dan sangat masif sekali, dan itu sangat membantu kita. Karena selama ini ya orang-orang inilah yang kita nggak punya kewenangan untuk menindak. Karena Kementerian Ketenagakerjaan itu ya tidak mengurusi pidana, tetapi bisanya hanya melaporkan, karena kalau sudah pidana itu kan ranahnya penegak hukum. Jadi ini yang menjadi concern kita bersama, semua elemen kementerian yang terlibat dalam proses migrasi yang harus bahu-membahu, saling support ya, karena nggak bisa sendiri itu Mas Ferry. Kementerian Ketenagakerjaan nggak bisa sendiri, karena tidak punya ranah-ranah yang dilakukan tadi itu Mas Ferry. Kenapa kok harus SPSK? Kenapa kok enggak yang sudah saat ini ada, misalkan kafilan, polling visa, dan cuman itu agak lebih diperkuat, perketat aturannya gitu. Kenapa enggak harus gitu aja? Kembali ke tadi Mas, ini pilot project yang mana ini sudah melewati banyak pembicaraan, sudah banyak melewati pertemuan bilateral dan lain sebagainya. Artinya proses ini panjang. Tentu tidak sesederhana kenapa nggak yang seperti ada bargaining yang harus dilakukan. Bila kembali kenapa nggak yang seperti ada, ya ini kalau boleh saya kata ya nggak ada kemajuan dong kita. Tidak ada perbaikan dalam tata kelola penempatan ini. Ya kalau kembali ke itu berarti kembali ke 39 dong, Undang-Undang 39 2024. Padahal kita sudah berbicara Undang-Undang 18 2017. Nah, ini yang kita harus bisa move on, berpindah dari skema Undang-Undang 13 2004 ke Undang-Undang 18 2017. Jadi kalau berbicara kenapa harus SPSK, saya sampaikan melalui YouTube sampean ini skema yang menurut kami saat ini bisa menjadi solusi. Karena prosesnya panjang, perjalanannya panjang. Itu Mas Ferry. Kalau kenapa nggak yang sudah ada? Ya faktanya yang sudah ada dulu masalah numpuk kok. Kita saat ini sudah berbicara Undang-Undang 18 2017. Itu Mas Ferry. Kalau teman-teman PMI khususnya TKW yang sudah ada di sana, mereka mungkin sebagian nggak cocok lah kayak gitu. Mungkin gajinya sudah rendah, jam kerjanya nggak teratur. Misalkan mereka kok pengen ikutan program SPSK ini, itu bisa dan harus bagaimana? Ya. Sejauh ini SPSK ini adalah satu skema yang coba kita sodorkan, coba kita lakukan sebagai harapan untuk perbaikan tata kelola penempatan sektor informal di Arab Saudi. Sehingga kalau berbicara SPSK itu startnya dari Indonesia Mas Ferry. Jadi kalau kita berbicara bisa nggak misalnya teman-teman yang visa ziarah yang sudah di Saudi terus kita leburkan menjadi SPSK, ya itu kalau boleh saya katakan berarti kita menghalalkan sesuatu yang haram, melegalkan sesuatu yang sejatinya ilegal. Kan ilegal prosesnya, terus mau kita legalkan. Nah, tentu tidak seperti itu aturan mainnya. Tentu SPSK kita berbicara dari Indonesia, ya kalau mau monggo kita himbau kalau teman-teman yang yang pernah ke Saudi khususnya atau negara-negara Arab di luar Saudi yang pengen ikut monggo datang ke dinas, akses informasi-informasi yang kami sudah siapkan, monggo ikut. Tentu kalau lebih gampang Mas Ferry, karena tidak butuh belajar bahasa dari nol. Jadi itu bisa langsung ikut uji kompetensi,
Kalau dinyatakan oke, ya bisa langsung berangkat. Karena dia udah punya modalitas, Mas Ferry. Berarti kalau yang mungkin saat ini masih bekerja di sana harus exit dulu ke Indonesia, baru daftar SPSK ini. Ya. Kalau cuti nggak bisa. Yang jelas sampai detik ini SPSK itu skema yang diperuntukkan untuk dari Indonesia. Nah, karena kalau di sana ya melegalkan sesuatu yang ilegal jadi. Berarti kalau di sana nggak bisa lah prosesnya. Sejauh ini sampai detik kita YouTubean ini nggak bisa. Oke.